Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama, yang selalu bersama saya, Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian, beserta jajaran, teman-teman. Ini kalau saya urut dari mewakili Panglima Pak Syafi'i, Bu Winnie dari BPS, Wamentan, sahabat saya Pak Harfik, Pak B, PJ Gub Jawa Barat, PJ Gub DKI yang berhalangan, Pak Heru, teman-teman dari Kemendak, Jam Intel, Bapak Ibu semua Eselon 1 Kementerian Pertanian, saya minta tolong tepuk tangan untuk seluruh Eselon 1 Kementan. Karena Pak Tito, teman-teman di Kementan ini belum tidur mulai dari hari Jumat lalu Pak, sejak ada PLT Mentan. Ya, sambil kita nunggu Mentan definitif, kita siapkan seluruh perangkat yang ada, mulai dari Sekretariat Jenderal, para Dirjen, Kepala Badan, Pak Irjen yang harus mengawal terus-menerus ya. Pastinya kurang tidur semua, tetapi ini yang harus kita lakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada Kementerian Pertanian. Ya. Tentunya Dirut BUMN Pak Frans, mungkin tersambung di tempat lain juga, ada Dirut Bulog Pak Budi Waseso, RNI, kemudian staf sus Menteri Perhubungan Pak Andre. Ya, terima kasih, ini beliau yang selalu membantu saya untuk mengirim sampai titik terpencil se-Indonesia Raya, ya, hub and spoke semua dikerjakan oleh beliau bersama saya. Tentunya Satgas Pangan Polri, Pak Hermawan, Pak Sarjono, Pak Tomsi, mohon dikawal terus tim kami supaya bisa eksekusi dengan baik. Bapak Ibu seluruh pimpinan daerah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi hari ini kalau 461 titik artinya timnya Pak Tito ini bekerja keras. Jadi tepuk tangan buat timnya Pak Tito di lapangan. Izin Pak Tito, tim kita semua saat ini di lapangan dan live mungkin sekitar 500 ya. Ini artinya serentak hari ini bahkan melampaui rekor muri kita, karena rekor muri kita waktu 300 sekian, sekarang udah 400. Artinya apa yang disampaikan oleh Pak Presiden beberapa waktu lalu dalam rapat-rapat internal, rapat-rapat terbatas ya, untuk menugaskan Pak Tito, saya ya, Pak Wamentan untuk melakukan secara masif gerakan pangan murah. Dan ini dilakukan terus-menerus. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk 3 item tadi yang disebutkan oleh Bu Winnie dari BPS mengenai beras, perlu saya sampaikan bahwa yang pertama, 640.000 ton ya, 640.000 ton beras ini harus terbagi habis dalam 3 bulan untuk 21,3 juta KPM. Ini tugas yang diberikan kepada Pak Presiden, kepada Badan Pangan Nasional bersama Bulog ya. Tidak boleh main-main. SPHP ya, stabilisasi pasokan dan harga pangan seluruh Indonesia juga harus dilakukan. Yang berikutnya lagi, Pak Presiden memerintahkan kita semua untuk 200.000 ton beras komersial melalui penggiling padi se-Indonesia juga harus dikerjakan. Penuhi pasar retail modern dilakukan, pasar tradisional juga dilakukan. Jadi seluruh pimpinan daerah yang tidak memiliki beras, baik di pasar tradisional maupun pasar modern, silahkan menghubungkan Bulog terdekat. Kita sisir semuanya harus punya beras SPHP dan menjual dengan harga eceran tertinggi seperti yang sudah disampaikan. Kemudian perintah berikut dari Pak Presiden adalah memenuhi, membanjiri pasar induk beras Cipinang. Pasar induk beras Cipinang sudah digelontor sekitar 8-9 ribu ton, dikawal Satgas Pangan, tidak boleh ada 1 butir pun ya yang disalahgunakan. Saya sudah minta teman-teman dari Satgas Pangan
tentunya untuk kawal ini sampai dengan konsumen. Berikutnya lagi mengenai gula, perintah dari Pak Presiden untuk gula, Pak Dirjen dari Kemendak, realisasi import kita hanya 26%. Sehingga secepatnya saudara-saudara kita yang memegang kuota import harus merealisasikan importasinya, termasuk BUMN di bidang pangan, RNI dan PTPN. Private juga sama, hanya melakukan importasi kalau untung ya, maka kalau harga di luar lebih tinggi mereka nggak melakukan importasi, nggak begitu caranya. Importasi bukan cuma harga, tetapi pemenuhan stok, availability stock. Sehingga tolong disampaikan kepada seluruh importir, Pak Dirjen, supaya melakukan penugasannya seperti yang sudah disampaikan. Harganya, Pak Deputi Stabilisasi Pangan di Badan Pangan Nasional akan mereview. Jadi nggak usah khawatir akan rugi, tapi tolong dipenuhi stoknya. Ya, kita akan duduk sama-sama. Untuk cabai rawit, Pak Frans dari ID Food, tolong dikoordinasikan daerah-daerah sentra produksi yang surplusnya tinggi supaya bisa langsung ya di offtake dan didistribusikan kepada daerah-daerah yang minus atau defisit. Fasilitasi distribusi biayanya bisa dari Badan Pangan Nasional atau dari pemerintah daerah yang sudah disampaikan oleh Pak Tito sebelumnya bersama Menteri Keuangan menggunakan BTT. Ya, jadi para pemimpin daerah tidak ada alasan di daerahnya baik yang surplus itu harga jatuh di tingkat petani atau peternak atau harganya tinggi karena short supply, karena perintah dari Pak Menteri Dalam Negeri adalah bisa menggunakan BTT. Betul ya Pak Tito? Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.